Halo, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang panggul, ya. Dimana panggul ini merupakan bagian yang penting pada proses persalinan. Jadi kita harus tahu mana bagian-bagian yang keras dan bagian-bagian yang lunak, ya. Kemudian panggul ini memiliki bagian yang keras dan bagian yang lunak. Kalau dikatakan bagian-bagian yang lunak itu adalah jaringan-jaringan dan ligamentum-ligamentum. Kemudian panggul ini kalau dikatakan bagian yang keras, ya, ada bagiannya terdiri dari 3, yaitu os coccyx, ya. Ini os coccyx yang bagian yang keras, ya, os coccyx, ya. Kemudian ini os sacrum, ya, os sacrum yang bagian yang melengkung ini sampai ke bawah. Kemudian os coccyx. Inilah dikatakan bagian panggul yang bagian keras. Nah, kita lanjut untuk os coccyx, ya. Os coccyx terdiri dari 3 bagian lagi, yaitu namanya os ilium, ya, atau os yang menopang usus, ya. Itu dikatakan os ilium. Kemudian os ischium. Nah, ini bagian os ischium itu adalah os atau dikatakan tulang duduk, ya. Os tulang duduk. Os itu kan tulang, ya. Os ischium adalah tulang duduk. Udah? Kemudian os pubis, yaitu dengan tulang os kemaluan, ya. Tulang kemaluan sama dengan tulang kemaluan. Itu dikatakan dengan os coccyx. Saya ulangi, ya. Os coccyx terdiri dari os ilium, ya. Os ilium yang menopang usus, kemudian os ischium yaitu sama dengan tulang duduk, dan juga os pubis atau tulang kemaluan. Membahas tentang os coccyx, ya. Jadi os coccyx tadi ada 3 bagian. Kemudian tulang keras panggul yang kita bahas adalah os sacrum. Nah, os sacrum ini dia berbentuk sayap, ya, seperti bentuk segitiga, ya. Kelihatannya ini, ya, dari atas ini. Nah, kemudian lubang-lubangnya ini, ya, ini disebut namanya foramina. Foramina sacralia, ya. Ini namanya foramina sacralia, ya. Ini nama lubang-lubangnya ini. Kemudian ini yang seperti mencuat ini, ya. Seperti mencuat ini namanya crista sacralis, ya. Namanya crista sacralis. Nah, ini dia bagian-bagian dari os sacrum ini, ya. Kemudian kita masuk ke os coccyx, ya. Nah, ini dia os coccyx atau tulang tungging namanya, ya. Dia berbentuk mobile, ya. Berbentuk mobile, kemudian terdiri dari 3-5 ruas, ya, berbentuk segitiganya. Nah, ini dia disebut dengan os coccyx. Nah, kita masuk ke dalam bidang dalam panggul, ya. Bidang-bidang ataupun ruang panggul itu terdiri dari pintu atas panggul, kemudian pintu tengah panggul terdiri dari bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Dan yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Nah, jadi yang kita bahas yang pertama itu adalah pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul itu ada bagiannya, ya. Bagian-bagiannya itu terdiri dari promontorium. Nah, ini bentuknya, ini promontorium, ya. Kita sama, ya, kalau kita menilai pintu atas panggul itu sama kita menghayalkan, ya, menghayalkan mana dia pintu atas panggul karena dia berbentuk hayalan, ya. Nah, pintu atas panggul terdiri dari promontorium, ya. Kemudian sayap sacrum. Nah, ini sayap sacrum, ya. Sayap sacrum. Kemudian linea innominata, ya. Ini linea innominata, ya. Linea innominata. Kemudian pinggir atas simpisis. Jadi ini semua bagian pintu atas panggul, ya. Dari promontorium ke sayap sacrum, kemudian linea innominata, kemudian pinggir atas simpisis. Kita sudah membahas pintu atas panggul, ya. Sekarang kita membahas pintu tengah panggul, yang mana bagian terluas dan bagian tersempit panggul. Nah, yang dikatakan di pintu tengah panggul bagian luas yaitu dari pinggir atau dari pertengahan simpisis, ya. Pertengahan simpisis, ya.
kelihatan ya, ini pertengahan simfisis ya, menuju acetabulum ya, sampai ke ruas 2 dan 3 sakrum. 2 dan 3 sakrum ya. Kira-kira sampai di sini. Kemudian dia menuju lagi ke pertengahan simfisis ya. Kira-kira seperti itu bagian luas tengah panggul ya, bidang yang luas ya. Mulai dari pinggir ya, pertengahan simfisis atau pertengahan simfisis menuju ke acetabulum ya. Ini acetabulum ya, bagian acetabulum. Kemudian sampai ke ruas 2 dan 3 osakrum. Ya. Nah, kemudian pintu tengah panggul bagian sempitnya itu ya, pintu sempitnya itu adalah ukuran dari spina ischiadica. Nah, jadi dia pinggir bawah simfisis ini ya memotong ke spina ischiadica. Jadi dari sini pinggir bawah simfisis ke spina ischiadica. Nah, ini spina ischiadicanya ya. Ini ya. Ini yang menonjol spina ischiadica. Pinggir bawah simfisis ke spina ischiadica, memotong ke spina ischiadica. Nah, ini biasanya ukurannya muka belakang itu 11,5 cm. Kemudian kalau dia ukurannya melintang seperti ini ya, melintang 10 cm. Kemudian kita memasuki pintu bawah panggul. Nah, jadi dikatakan pintu bawah panggul itu ya, ini dia ya. Kita menghayalkan inilah pintu bawah panggul yang terdiri dari tuber ischiadicum kiri dan kanan ya. Ini garis yang menghubungkan pintu dasar panggul ya, atau pintu bawah panggul ya, tuber ischiadicum kiri dan kanan ya. Nah, kemudian ukuran bawah panggul ini biasanya memiliki ukuran ya. Kalau pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum ini, pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum ini ukurannya 11,5 cm. Kemudian ukuran yang melintang ini, ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan ya, melintang ini tuber ischiadicum kiri dan kanan itu berkisar 10,5 cm. Nah, itu untuk bidang bawah panggul. Nah, setelah itu kita harus tahu bagian-bagian bidang Horst panggul ya. Karena itu merupakan bagian yang penting pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui keadaan kepala bayi ataupun bagian bawah janin itu sudah memasuki Horst berapa ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, bidang Horst panggul itu sama juga seperti bidang hayal ya, bidang hayal kita ya. Sama kita menghayalkan bagian mana tadi pintu atas panggul, tengah panggul, bawah panggul. Nah, bidang Horst ini juga sama, ada 4 bagian ya. Pertama itu Horst 1, di mana di Horst 1 itu dikatakan ya dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul. Nah, tadi pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium, sayap sakrum, kemudian linea innominata dan pinggir atas simfisis ya. Itulah dikatakan bidang Horst 1. Jadi ini semua hayalannya inilah ya, bidang Horst 1 ini berada di atas promontorium, os sakrum, kemudian linea innominata ya ini, kemudian pinggir atas simfisis. Inilah dikatakan Horst 1. Sudah. Kemudian kalau Horst 2 dia sejajar dengan Horst 1 ya. Horst 1 tadi sejajar dia dengan Horst 1, tetapi dia sudah setinggi bawah simfisis. Berarti udah sini dia di Horst 2. Dia sejajar Horst 1, tetapi dia sudah setinggi bawah simfisis ya. Setinggi bawah simfisis. Tadi kan ini atas simfisis. Nah, tapi kalau dia Horst 2, dia sejajar Horst 1 sudah di bawah simfisis ya, setinggi bawah simfisis. Ini dia di Horst 2-nya. Kemudian kalau Horst 3, dia sejajar dari Horst 1, kemudian Horst 2 ya, kemudian setinggi spina ischiadica. Nah, ini dia spina ischiadica. Nah, jadi di Horst 3 ini
Nah, ini hayalan kita kepalanya itu sudah di spina ischiadica gitu ya. Nah, tadi HORS 2 di pinggir bawah simfisis, HORS 3 di spina ischiadica. Nah, kemudian HORS 4, nah pintu bawah panggulnya itu sudah memasuki HORS 4 gitu ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan di mana HORS 4. Nah, HORS 4 ini dia setinggi ya sejajar HORS 1 ya, HORS 2, HORS 3 ya. Kemudian di setinggi os coccygeus. Nah, jadi dia sudah kepalanya sudah di sini. HORS 4 ini berarti dia sudah turun ya, udah mau lahir gitu ya. Nah, dia setinggi os coccygeus. Jadi kamu menghayalkan ya, bagian terbawah janin ini sudah memasuki HORS 3, HORS 4, HORS 2, HORS 1. Nah, jadi sudah bisa dihayalkan ya. Nah, saya ulangi ya. Untuk HORS 1 tadi. Nah, HORS 1 dia dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul. Pintu atas panggul tadi terdiri dari promontorium, kemudian kedua sayap sakrum, ya, kemudian linea innominata dan pinggir atas simfisis. Kemudian itu memasuki HORS 2. Nah, HORS 2 dia sejajar HORS 1 setinggi pinggir bawah simfisis, ya. Kemudian HORS 3 sejajar HORS 1, 2 setinggi spina ischiadica. HORS 4 sejajar HORS 1, HORS 2, HORS 3 ya, setinggi os coccygeus. Nah, itu dia bagian-bagian dari HORS bidang HORS panggul. Baik, kita akan mulai untuk menyebutkan mekanisme persalinan ya. Jadi di sini saya membuat ya panggul itu dalam keadaan posisi berbaring ya. Jadi kalau panggulnya berbaring ya seperti ini posisinya kira-kira ya. Kemudian kalau dia berdiri tadi seperti ini panggul kita. Nah, jadi untuk mekanisme persalinan ini kita harus mengetahui ya bagaimana proses turunnya kepala janin itu memasuki rongga panggul. Nah, yang diawali dengan yang pertama adalah ya ini adalah kepala janin. Jadi kepala janin memasuki pintu atas panggul ya, memasuki pintu atas panggul dengan posisi ya miring, sutura sagittalis miring dan melintang ataupun melintang itu disebut dengan synclitismus. Jadi kalau dikatakan posisi janin, kepala janinnya itu miring ya seperti ini, tapi kalau dikatakan melintang dia seperti ini ya. Nah, jadi inilah dikatakan sutura sagittalis. Ini ya garis yang menghubungkan ya bagian dari os parietal kanan dan kiri ya, ini sutura sagittalisnya. Sudah. Kemudian dengan adanya his kembali kepala janin tadi semakin turun. Nah, kepala janin semakin turun sehingga os parietalnya yang depan ini tadi ya lebih tinggi daripada os parietal belakang. Ya. Nah, sehingga sutura sagittalisnya mendekat ke simfisis ya. Sutura sagittalis mendekat ke simfisis. Jadi seperti ini keadaannya ya. Sutura sagittalisnya tadi mendekat ke simfisis. Sudah? Ini disebut dengan asynclitismus posterior ya. Karena apa? Dia os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan. Sehingga sutura sagittalis mendekati simfisis, disebut dengan asynclitismus posterior ya. Kemudian adanya his kembali dan tenaga ibu mengedan ya. Os parietal ini tadi melepaskan tahanan ya, sehingga sutura sagittalisnya kembali miring ya, miring ataupun melintang di dalam rongga panggul ya, di ruang tengah panggul dia sekarang. Nah, ini kembali dia dengan posisi synclitismus ya. Jadi kalau keadaan ini kembali dia seperti posisi semula tadi ya, tapi dia sudah di dalam ruang luas panggul ya, ruang luas panggul. Ini posisinya kembali ke synclitismus. Nah, kemudian dengan adanya his kembali dan tenaga ibu mengedan ya, kepala janin itu semakin turun. Nah, semakin turun dia. Ya, semakin turun. Yang tadi bersamaan dia sudah kembali bersamaan, dia kembali turun lagi. Nah, sehingga sutura sagittalis tadi, sutura sagittalis yang bagian belakang tadi dia mendekat ke os sacrum ya. Yang itu yang disebut dengan asynclitismus anterior ya, karena
dia sutura sagittalisnya lebih dekat dia ke os sacrum. Ya. Nah, os sacrum. Jadi kalau dia asclepius anterior ini ya, os parietal yang depan tadi ya lebih rendah daripada os parietal belakang. Ya, itu disebut dengan asclepismus anterior. Sudah? Nah, kemudian dengan adanya his kembali, kepala janin melakukan ya rotasi internal ya. Rotasi internal dia seperti ini ya, Nak. Nah, rotasi internal dia memutar seperti ini dengan fleksi maksimal. Jadi kalau fleksi maksimal itu dia dagunya melekat ke dada ya. Nah, dengan fleksi maksimal, nah kemudian dia sudah berada di os koksigis nih. Nah, sudah berada di os koksigis, ya pintu bawah panggul. Nah, yang menjadi hipomoklionnya itu adalah ubun-ubun kecil berada di pinggir bawah simfisis. Ya, ubun-ubun kecil berada di pinggir bawah simfisis. Jadi di sini dia, ya. Nah, kemudian dengan adanya his kembali, kepala janin melakukan defleksi, ya. Defleksi itu ya kembali dia melakukan ataupun melepaskan tahanan ya. Kemudian dia lahirlah ya. Dia melepaskan tahanan kemudian lahirlah ya ubun-ubun besar ya, ubun-ubun besar, kemudian dahi ya. Ini dahi, kemudian mata ya, lahir mata, mulut ya. Mata, hidung, mulut lahir. Nah, kemudian kita lahirkanlah kita tunggu dia rotasi eksternal ya atau putar paksi luar ya. Dia putar paksi luar, nggak usah kita putar kepala, dia putar paksi luar, bisa ke kanan bisa ke kiri. Nah kita tunggu putar paksi luar, kemudian kita lahirkan secara biparietal kepalanya ya. Untuk melahirkan bahu depan kita tarik ke bawah ya, bahu depan yang anterior ya. Untuk melahirkan bahu belakang kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita lakukan sanggah susur. Nah, jadi kira-kira seperti itulah untuk mekanisme persalinan normal yang harus kita ketahui ya. Jadi gampang kan untuk menghafal atau mempelajari mekanisme persalinan ini tadi ya. Karena ini merupakan bagian penting di dalam pertolongan persalinan. Jadi kita harus tahu mekanisme turunnya kepala. Oke? Selamat mencoba dan terima kasih.